Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riji Pramukti. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang UTS rekayasa perangkat lunak sistem informasi. Langsung saja, SDLC atau System Development Life Cycle adalah suatu pendekatan yang akan melalui beberapa tahapan untuk menganalisis dan merancang sistem. Berikut ini adalah siklus hidup pengembangan sistem yang dapat dilihat pada gambar di samping. Lanjut, tahapan-tahapan pada SDLC. Yang pertama adalah perencanaan sistem atau sistem planning. Lebih menekankan pada aspek studi kelayakan pengembangan sistem. Aktivitas yang ada meliputi yang pertama memberikan evaluasi sistem pengembang, mendefinisikan tujuan dan teknologi pengembangan, menentukan dan evaluasi strategi yang akan digunakan dalam pengembangan sistem, ada penentuan prioritas teknologi dan pemilihan aplikasi. Analisis sistem. Analisa sistem adalah tahap di mana dilakukan beberapa aktivitas berikut. Yang pertama, melakukan studi literatur untuk menemukan suatu kasus yang bisa ditangani oleh sistem. Brainstorming dalam tim pengembang mengenai kasus mana yang paling tepat dibandingkan dengan sistem. Analisa kebutuhan pada sistem dan membuat batasan dan batasan sistem. Ada mendefinisikan kebutuhan sistem. Tahap selanjutnya ada panjangan sistem atau sistem desain. Pada tahap ini, fitur dan operasi pada sistem dideskripsikan secara detail. Aktivitas yang dilakukan adalah pertama, menganalisis interaksi objek dan fungsi daripada sistem, menganalisis data dan membuat skema database, lalu merancang data user interface. Tahapan selanjutnya adalah implementasi sistem. Tahap ini adalah implementasi, yaitu mengimplementasikan rancangan dari tahap-tahap sebelumnya dan melakukan uji coba. Dalam implementasi dilakukan aktivitas sebagai berikut: pembuatan database sesuai skema rancangan, pembuatan aplikasi berdasarkan desain sistem, ada pengujian dan perbaikan aplikasi atau debugging. Yang terakhir adalah pembahasan sistem atau sistem maintenance. Sistem maintenance dilakukan oleh admin yang ditunjuk untuk menjaga sistem tetap mampu beroperasi secara benar melalui kemampuan sistem dalam mengadaptasikan diri sesuai dengan kebutuhan. Pada SDLC terdapat model-model dalam melakukan pembuatan sistem. Di antaranya adalah sebagai berikut. Model Waterfall SDLC. Waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak tradisional yang sistematis. Metode ini memiliki 5 tahapan proses, di antaranya communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Communication merupakan proses di mana pelanggan atau pemilik proyek menyampaikan kebutuhan dan permasalahannya kepada pengembang, lalu bersama-sama mengumpulkan data-data yang diperlukan dan merumuskan fitur-fitur perangkat lunak. Selanjutnya, menginjak pada proses perancangan, dimulai dengan merumuskan estimasi kerja, kebutuhan sumber daya, serta perencanaan alur kerja. Berlanjut dengan tahap pengembangan struktur data, arsitektur, tampilan, dan algoritma perangkat lunak. Rancangan kemudian coba diaplikasikan pada perangkat keras komputer dalam bentuk bahasa pengumuman. Konstruksi juga mencakup tahapan uji coba pengoperasian perangkat lunak untuk mengetahui kelemahannya. Setelah berhasil dibuat, perangkat lunak disebarluaskan untuk diimplementasikan pada perangkat pengguna secara umum. Temuan-temuan dari pengguna akan menjadi bahan bagi pengembang untuk mengevaluasi dan memperbaiki perangkat lunak lebih jauh lagi. Berikut ini adalah contoh gambar waterfall SDLC, ada requirement analysis, system design, implementation, testing, deployment, dan maintenance. Lanjut ke model selanjutnya, itu model RAD. RAD merupakan singkatan dari Application Development. Metode ini juga menggunakan pendekatan iteratif dan inkremental, tapi lebih menekankan pada tenggang waktu dan efisiensi biaya yang sesuai dengan kebutuhan. Proses perkembangan dengan metode RAD dianggap lebih singkat, pasalnya semua pihak, baik pelanggan maupun pengembang, terus terlibat secara aktif dalam setiap proses sehingga hasil dapat tercapai. Tapi itu, tahapan kerja pada metode ini juga lebih sedikit. Alur kerja hanya dibagi menjadi 3 tahap dengan semuanya padat. Verifikasi tujuan yang langsung diiringi dengan komunikasi atau pandangan, di mana seluruh pihak terlibat aktif dalam setiap perumusannya. Proses ini menjadi tahap awal dari metode RAD. Tahap kedua masih melibatkan semua pihak, yaitu proses penelitian sistem atau perangkat lunak sesuai kebutuhan. Bahkan atau pengguna ikut terjun dalam uji coba perangkat lunak. Demikian pun langsung diterapkan jika pengguna menemukan kesalahan. Ketika pengguna terpuaskan dengan sistem perangkat lunak, setelah berbagai perbaikan, barulah proses kerja menginjak pada tahap terakhir, yaitu implementasi. Desain perangkat lunak mulai diterjemahkan dalam bahasa mesin dan langsung bisa digunakan. Berikut inilah contoh gambar model RAD. Ada requirement planning, user design, construction, dan cutover. Lanjut ke model selanjutnya, itu prototype. Prototype dalam bahasa Indonesia diartikan dengan istilah purwarupa. Setelah tersebut berarti model awal perancangan sementara yang masih memerlukan berbagai penyesuaian sebelum dinyatakan telah memenuhi hasil yang diinginkan. Terdapat 5 tahapan dalam pengembangan perangkat lunak menggunakan metode prototype ini. Dimulai dari pengumpulan informasi dari pelanggan ke tim pengembang, lalu tim akan merencanakan sistem dan mengerjakan protokol perangkat lunak. Hasilnya kemudian diserahkan kepada pelanggan untuk dievaluasi. Jika terdapat permasalahan, tim akan merevisi sistem tersebut hingga benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Ketika revisi selesai dan telah diterima, berarti perangkat lunak telah siap diterjemahkan ke dalam perangkat keras. Kemudian dilanjutkan dengan proses uji coba dan berbagai revisi sebelum mulai dapat digunakan. Lanjut, berikut ini adalah contoh gambar prototipe SDLC. Customer buat atau reverse mockup atau customer. Lanjut ke test drive mockup. Lanjut ke model selanjutnya adalah spiral SDLC. Metode spiral menggabungkan dua metode pengembangan yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu prototype dan waterfall. Pengembang melaksanakan prototyping dengan cara sistematis metode waterfall. Umumnya metode spiral diterapkan dalam pengembangan perangkat lunak berskala besar, sekaligus membutuhkan sistem yang kompleks. Setiap prosesnya selalu disertai dengan analisis mendalam mengenai tingkat risiko dan keberhasilan pengembangan. Pelaksanaan metode spiral dilakukan dalam 5 langkah. Pertama adalah komunikasi, yaitu pemilik proyek menyampaikan kebutuhannya kepada pengembang perangkat lunak. Dilanjutkan dengan perencanaan mendetail tentang proyek yang digarap. Lanjut, langkah perencanaan diikuti dengan analisis untuk mengidentifikasi berbagai kemungkinan yang bisa terjadi selama pengembangan. Kemudian, pengembangan perangkat lunak mulai dijalankan dan setelah jadi akan melakukan evaluasi dari pelanggan. Kelima langkah tersebut dilakukan secara berulang pada setiap tahapannya, sejak dari pengembangan konsep, pengembangan prototipe, perbaikan, perubahan, hingga pemeliharaan sistem yang telah terjadi. Contoh gambar spiral adalah sebagai berikut. Bisa dilihat ya, agak sedikit rumit. Perbedaan model waterfall, RAD, spiral, dan prototipe. Metode waterfall melibatkan berbagai proses yang sistematis dan komprehensif. Proses tersebut memakan waktu yang lebih lama. Sedangkan RAD, metode ini membutuhkan pengalaman ahli sekaligus bersama sistem antara pemilik proyek dan beserta semua tim. Sedangkan metode spiral menerapkan alur kerja yang kompleks, panjang, dan memakan waktu yang lama. Sedangkan prototype, pelanggan harus menyatakan kebutuhannya secara jelas. Memang dari mampu menerjemahkan informasi tersebut agar dapat menghasilkan perangkat lunak yang sesuai. Yang kedua, sumber daya metode waterfall, sumber daya dan tahapan pengerjaannya dilakukan secara lengkap sehingga dapat capai hasil maksimal. Metode RAD adalah cara paling efektif untuk menghemat biaya dan waktu. Lalu metode spiral, metode ini tidak cocok untuk proyek kecil-kecilan, apalagi yang berbudget rendah. Bisa dikatakan juga model spiral ini, metode seperti ini lebih cocok digunakan untuk proyek-proyek besar dan dana yang besar juga. Lalu jika tidak sedangkan yang prototype, jika tidak sesuai prototype ini sedangkan menjadi metode yang efektif dan condong lebih mid class lah lebih tepatnya. Lanjut, contoh aplikasi yang akan saya bahas kali ini adalah SIM RS LCD Pasar Lima yang merupakan tempat saya bekerja. Aplikasi yang akan saya bahas kali ini adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan permintaan atau persediaan barang atau alat kesehatan. Model pengembangan yang digunakan pada aplikasi ini adalah metode RAD. Metode RAD ini sangat tepat digunakan untuk menghemat biaya dan waktu. Langkah-langkah untuk menjalankan aplikasi tersebut adalah mencairkan aplikasi, lalu memasukkan user ID dan password, lalu melakukan dan mengisi formulir permintaan barang kepada bagian logistik. Kesulitan yang saya rasakan ketika menjalankan aplikasi tersebut adalah sebagai berikut, yaitu setiap orang memiliki username dan password yang berbeda-beda untuk mengakses. Lalu, formulir permintaan hanya dapat diisi oleh kepala ruangan atau dokter yang terkait. Itu saja yang menurut saya sebagai kesulitan yang saya rasakan untuk menjalankan aplikasi ini. Sekian dan terima kasih, lebih kurangnya jika banyak kesalahan kata saya mohon maaf. Jika ada masukan saya akan sangat terbuka sekali Pak Agung. Lebih kurangnya wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.